pikir aku akan tergoda saat kau bisikkan kata cinta. Kau pikir aku seperti mereka yang mudah saja berimu semua. Aku berbeda, aku tak sama. Aku bukanlah sebuah boneka. Aku berbeda, aku tak sama. Yang ku inginkan hanyalah cinta. One, two, three, go! Akulah kuncianmu. Ku pegang rahasiamu. Akulah kuncianmu. Ku pegang kartu matamu. Akulah kuncianmu. Ku pegang rahasiamu. Akulah kuncianmu. Ku pegang kartu matamu. Aku bukan boneka, boneka, boneka. Aku bukan boneka. Aku bukan boneka, boneka, boneka. Aku bukan boneka, boneka, boneka. Aku bukan boneka. Aku bukan boneka, boneka, boneka. No, 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 no. One, two, three, go! Akulah kuncianmu. Ku pegang rahasiamu. Akulah kuncianmu. Ku pegang kartu matamu. Akulah kuncianmu. Ku pegang rahasiamu. Akulah kuncianmu. Ku pegang kartu matamu. Akulah kuncianmu. Ku pegang rahasiamu. Akulah kuncianmu. Ku pegang kartu matamu. Akulah kuncianmu. Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 3 November 2021. Senang sekali saya Idam dan tim Lintas Makassar Pagi kembali menjumpai Anda dalam sesi opini publik pukul 7 hingga pukul 8 pagi ini. Dan pendengar, seperti biasa tentunya kami mengajak Anda juga pagi hari ini untuk menyampaikan tanggapan Anda melalui telepon di 0821 34 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 4102 3 kali. Untuk pagi hari ini kita membahas terkait pembelajaran tatap muka di SMP telah digelar pendengar, namun masih terdapat sejumlah siswa yang mengikuti pembelajaran secara daring karena belum mendapat izin dari orang tuanya untuk divaksin. Nah, topik opini publik untuk pagi hari ini, pembelajaran tatap muka berlangsung, sudah meratakah vaksinasi di kalangan siswa? Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 4102 3 kali. Pembelajaran tatap muka berlangsung, sudah meratakah vaksinasi di kalangan siswa? Silakan mendengar, khususnya untuk Anda para orang tua siswa, seperti apa tanggapan Anda
Anda boleh bergabung bersama kami di 082134 kali 9440. Topik opini publik untuk pagi hari ini, pembelajaran tatap muka berlangsung, sudah meratakah vaksinasi di kalangan siswa? Sambil menanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu laporan reporter Kiswanti Ruslia terkait topik opini publik pagi hari ini. Sebanyak 222 sekolah menengah pertama SMP baik negeri maupun swasta menggelar simulasi pembelajaran tatap muka PTM di Kota Makassar. Kegiatan PTM yang berlangsung sejak Oktober lalu ini cukup ketat dari sisi penerapan protokol kesehatan. Bagaimana tidak, siswa yang akan melakukan PTM wajib divaksin dan swab antigen. PLT Dinas Pendidikan Kota Makassar Nilma Palamba mengatakan hasilnya tidak ada satupun siswa yang ditemukan terpapar COVID-19. Dikatakan, apabila ada yang terkonfirmasi positif COVID-19, pihaknya akan memulangkan siswa tersebut sesuai SOP yang berlaku. Misalnya dengan melakukan evakuasi terhadap anak yang terkonfirmasi positif COVID-19, dievakuasi oleh siapa? Oleh COVID Hunter yang tersedia di seluruh puskesmas terdekat yang ada di satuan-satuan pendidikan. Sehingga ketika ada yang positif, maka itu dievakuasi oleh COVID Hunter dan dilakukan tracing terhadap keluarganya. Selain swab antigen, siswa yang akan masuk ke ruang kelas untuk belajar juga akan di-screening menggunakan alat kesehatan Jinos. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 40 Makassar, Ahmad Lamo menyebut saat ini peserta didik yang mengikuti PTM sebanyak 300 orang dan yang mengikuti proses belajar secara online sebanyak 400 orang. Dijelaskan, mereka yang mengikuti pembelajaran secara online adalah siswa yang belum divaksin dan belum mendapatkan izin dari orang tua untuk belajar langsung di sekolah. Yang masuk untuk luring itu adalah mereka-mereka yang sudah divaksin. Apa itu vaksin pertama atau vaksin kedua? Tapi yang jelas sudah tervaksin, yaitu sekitar 50%. Sementara anak yang belum divaksin itu dan tidak ada juga izin orang tua, maka dia tetap belajar daring. Sementara misalnya, walaupun karena juga ada banyak orang tua mau mengizinkan anaknya untuk luring, tapi dia tidak pasti, kita tidak terima. Jadi di sini ada hibridisasi pembelajaran, jadi luring dan daring. Terkait prokes, Ahmad Lamo mengaku pihaknya sudah menjalankan seluruh protokol kesehatan yang ditetapkan dan telah membentuk tim Satgas Sekolah untuk memantau aktivitas siswa selama belajar tatap muka. Adapun pelaksanaan PTM digelar selama 3 jam dengan kapasitas peserta didik hanya 50%. FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, demikian laporan reporter Kiswanti Ruslia terkait pembelajaran tatap muka digelar ya saat vaksinasi siswa belum merata. Nah, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar, kami nantikan partisipasi Anda di 0821 34 kali 9440. Kami terima penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Pak Wibisono di Makassar. Ya, Silakan Pak Wibi. begini ya. Kalau saya lihat pembelajaran tatap muka, memang kalau di sekolah dia disiplin, Bang. Tapi kalau sudah pulang keluar itu banyak yang nggak prokes, nggak pakai masker, berkerumun, berjalan sama-sama. Bahkan ada yang masuk di warung. Ini yang saya lihat di lapangan ini. Kalau di sekolah sih disiplin. Tapi begitu keluar dari sekolah, ya semua maunya dia. Nggak pakai masker, berkerumun sama teman-temannya, bercengkrama, bertanda. Nah ini siapa yang mengawasi mereka? Karena saya sering keluar, jadi saya bisa cerita, bisa ngomong begini, karena saya lihat sendiri. Ya, jadi pertanyaan saya adalah siapa yang akan memantau mereka kalau mereka sudah keluar dari sekolah? Bukan lagi tanggung jawab sekolah kalau dia sudah pulang. Ya, kalau sesuai dengan topik kita pagi hari ini Pak Wibisono, ini terkait vaksinasi begitu. Pembelajaran tatap muka sudah berlangsung, sudah meratakah vaksinasi di kalangan siswa? Nah, kalau menurut Pak Wibi sendiri, ini termasuk yang setujukah kemudian vaksinasi untuk siswa setelah usia 12 ke atas? Ini sudah ada lampu hijau untuk 6 sampai 11 begitu.
ya memang kalau itu sudah ada lampu hijau dari pemerintah, bagi saya tidak ada masalah. Ya. Ya, cuma yang saya permasalahkan kedisiplinan prokes itu yang Kedisiplinan, masih kurang, terutama kalau mereka pulang sekolah. Ya. Karena saya lihat itu mobil bis toh, yang di sekolah-sekolah itu sudah memberi vaksinasi kepada anak-anak sekolah di SMP itu. Tapi apa gunanya divaksin? Tapi kalau prokesnya itu tidak ditaati. Nah ini jangan seperti kasus di Bandung yang saya lihat itu, terpaksa 17 sekolah ditutup karena guru dan siswanya terpapar COVID. Walaupun mereka sudah divaksin 2 kali. Nah ini jangan sampai terjadi di daerah kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Wibisono di Makassar sudah bergabung bersama kami. Pak Wibisono menyampaikan apa gunanya di vaksin ketika protokol kesehatan khususnya setelah anak-anak kemudian pulang sekolah begitu. Ini dilihat langsung oleh Pak Wibisono bahwa tidak lagi begitu ada pengawasan. Nah, pendengar, topik kita untuk hari ini pembelajaran tatap muka berlangsung, sudah meratakah vaksinasi di kalangan siswa? Setelah Pak Wibisono di Makassar, kami terima penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi dengan Pak siapa Pak? Di mana? Dengan Pak Roman di Makassar. Pak Roman di Makassar. Baik. Alhamdulillah. Pak Roman sehat? Alhamdulillah. Sudah divaksin juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nah ini terkait vaksinasi untuk siswa begitu. Pembelajaran tatap muka berlangsung, sudah meratakah vaksinasi di kalangan siswa? Ya. Itu topik kita. Iya, itu topiknya. Kadang-kadang kita topiknya apa, dikomentari apa. Jadi tidak nyambung ya. Ya, silakan Pak. Kalau saya itu, saya kira sudah merata ya. Di kalangan siswa-siswa memang sudah diizinkan. Kalau sekalian diizinkan untuk tetap muka. Saya sebagai orang tua, saya dikatakan dengan mengenai anak saya ya. Anak saya sudah 2 kali divaksin. Iya, di sekolahnya. Di SMK 4. Oke. Jadi saya kira untuk divaksin bagi anak saya kira sudah merata. Walaupun ada orang tua yang ingin untuk anak divaksin ya, itu kan tergantung dari masing-masing. Tanggapan Pak seperti apa dengan orang tua? Ternyata ini belum merata karena ada orang tua siswa juga yang belum. Kalau ada, saya kira mungkin perlu ada edukasi dari sekolah untuk memberikan pengertian kepada orang tua. Iya. Saya kira sekarang juga kalau seperti ya harus kita kerjasama lah. Demi masa depan anak-anak kita sendiri. Bayangkan kalau hanya kita belajar daring ya, itu pun beda sekali dengan kita buka. Ya. Jadi saya kira tidak ada alasan lagi untuk menolak anak kita untuk divaksin ini untuk lancarnya pembelajaran di sekolah. Iya. Jadi tapi saya kira mungkin hanya 1-2 saja lah kalau seperti itu dah. Kalau dari pengalaman anak Pak Roman yang sudah divaksinasi seperti apa? Kalau alasan tidak ada itu semua. Artinya satu sekolah sudah semua divaksin. Iya. Itu sudah semua divaksin. Dan ini tidak ada surat dari sekolah untuk orang tua. Iya. Untuk orang tua. Dan saya kira kan ini bukan sudah lama kita nantikan. Iya toh. Karena sudah lama nantikan terkait yang kita. Ketika ada pembelajaran sudah ada syarat, kenapa kita tidak mau mengurus? Iya toh. Ini kan demi kebaikan anak kita juga. Iya. Iya, seperti itu. Mari kita bikin ini kelancaran pembelajaran ini untuk masa depan anak kita. Iya, seperti itu. Kalau sekolah anak Pak Roman sudah mulai PTM terbatas? Sudah. Oke. Sudah mulai. Iya. Di SMK atau SMA mana Pak Roman? Di SMK 4. SMK 4. Iya, SMK 4 Jalan Bandang. Iya. Dan kalau dari pantauan Pak Roman sendiri, proses belajar tatap muka terbatas ini seperti apa melihatnya, termasuk prokesnya dan lain-lain? Iya, saya melihat betul-betul sekolah menerapkan yang namanya prokes ya. Karena setiap anak-anak yang datang ke sekolah ya bersedia itu sebelum masuk. Iya, harus pakai masker, cuci tangan. Saya kira kalau di sekolah tergantung dari sekolah masing-masing. Kalau memang sekolah disiplin, saya kira ini proses tidak akan ada yang melanggar ya. Iya, tergantung di sekolah saya kira. Kalau ada
anak-anak yang ditemukan di sekolah untuk apa namanya tidak prokes itu sekolah itu disiplin dong. Iya. Dan itu kan sudah masuk ranah sekolah. Ini bertanggung jawab itu dari sekolah untuk menerapkan namanya prokes seperti itu. Jadi kalau menurut saya, mari kita sebagai orang tua, kita hitunglah. Untuk vaksinasi bagi anak kita, jadi untuk lancarnya pembelajaran tetap muka lah. Ya. Mungkin kalau sudah ada ya, insya Allah mungkin 1-2 minggu ke depan ya mungkin bisa terbatas lagi, tapi mungkin seperti biasa lah. Amin. Iya. Ada masukan mungkin yang ingin disampaikan Pak Roman untuk pihak sekolah, misalnya agar PTM ini berlangsung dengan lancar begitu? Ya, yang pertama saya kira lebih sekali yang kalau masih ada orang tua, satu orang tua sudah ya mungkin sekolah bisa memanggil orang ke mereka, mungkin memberikan penjelasan kepada mereka. Yang kedua, ya tetaplah sekolah menekankan namanya surah, tetap seperti proses lah, protokol kesehatan. Mudah-mudahan sekolah tetap konsisten dalam menerapkan aturan ini, ya dan tidak setengah-setengah. Jadi yang terakhir kira mari kita semua mendukung apa yang menjadi program pemerintah, terutama untuk sekolah kita muka lah. Ini untuk pendidikan kita bersama. Ini untuk kita pendidikan dan masa depan anak kita semua. Seperti itu, Bang. Terima kasih Pak Roman. Yang bertugas selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roman di Makassar yang juga sudah bergabung bersama kami dan menyampaikan tadi anak Pak Roman ini sudah divaksinasi begitu ya, termasuk sudah melakukan pembelajaran tatap muka di SMK 4 Makassar. Beberapa masukan yang disampaikan dan melihat langsung begitu ya protokol kesehatan yang ketat di sekolah, kemudian masukannya agar para orang tua yang belum mengizinkan anaknya, pihak sekolah bisa memberikan edukasi termasuk juga jaminan untuk tetap konsisten begitu ya, menerapkan protokol kesehatan dan mengharapkan kepada kita semua untuk mendukung program pemerintah begitu demi kebaikan bersama. Terima kasih Pak Roman di Makassar sudah bergabung bersama kami. Ada yang lain pendengar yang masih bergabung? Silahkan di 082134 9440. Pembelajaran tatap muka berlangsung, sudah meratakah vaksinasi di kalangan siswa? Nah, ada pendapat yang juga ingin Anda sampaikan pendengar. Nah, bagaimana tanggapan Anda dengan orang tua yang belum mengizinkan begitu vaksinasi untuk anaknya, dan mungkin ada masukan untuk pihak sekolah. Setelah Pak Roman di Makassar, kita terima penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Pak di Makassar. Samsul di Makassar. Silakan Pak Samsul. Saya kira ini masalah vaksin. Mungkin karena dia tidak vaksin, mungkin masalah kesempatan Pak. Dia belum mungkin apa yang saya bilang kemarin, sosialisasi masih kurang terhadap masyarakat, terutama terhadap anak-anak di bawah usia 12 tahun itu kan pasti masih berpikir orang tuanya divaksin. Karena dengan gejala-gejala orang yang divaksin itu kan tersebar di medsos sehingga orang tua takut. Menurut saya kita lakukan evaluasi Pak setiap minggu kalau perlu per 10 hari atau per minggu. Evaluasi artinya kan siswa masuk sekolah seminggu atau 10 hari kita evaluasi. Setelah itu jangan-jangan kita ini selalu menduga bahwa ini akan ada penyakit, padahal mereka yang sudah tatap muka itu enggak kena. Ini persoalan. Ya. Jangan kita selalu uji coba, tetapi kita tidak pernah melakukan evaluasi. Saya kira kita selalu was-was dengan masuknya tatap muka anak-anak, tetapi kan tidak pernah evaluasi. Jangan-jangan di sekolah tidak ada virus yang berkeliaran. Nah, kita ragu terus, ada yang keraguan bahwa anak sekolah tidak mau tatap muka karena takut kena. Nah, sekarang kita evaluasi. Yeah. Kalau dia cuma 2% atau itu kan tidak termasuk, itu maksud saya. Tidak terkena. Kalau 1-2 orang yang kena kan tidak masalah. Yang penting kan sudah diberi vaksin. Vaksin itu sebenarnya menurut saya kalau memang itu karena kan selama ini tujuan vaksin itu belum ditahu, tetapi okelah kita sepakat bahwa itu untuk ketahanan tubuh manusia. Nah sekarang kita lakukan vaksin.
Kalau dia tidak mau, memang ada aturan yang bahwa dia tidak mau lakukan vaksin, ya kita tidak bisa berbuat bagaimana. Tetapi intinya kalau dia tidak mau divaksin, jangan masuk sekolah. Jangan dikasih masuk di sekolah dia, tapi ikut daring. Dan itu yang sementara ini terjadi begitu. Untuk yang belum mengizinkan, orang tuanya terpaksa daring begitu, Pak Samsul. Oh iya, nggak usah. Kalau saya nggak usah memang. Kalau nggak mau, jangan-jangan bapaknya juga tidak mau, orang tua nggak vaksin, sehingga anaknya juga tidak vaksin. Saya kira itu. Artinya kalau memang kita ini, ya vaksin orang tua. Kalau tidak mau, jangan masuk. Artinya sekarang begini. Yang tidak mau vaksin jangan mengganggu orang yang mau sehat lah. Ya. Kalau Pak Samsul sendiri, tanggapan ke orang tua yang belum memberi izin kepada anaknya seperti apa, Pak? Oh, saya kira menurut itu orang itu nggak mau ikut aturan lah. Kan vaksin ini kalau ada yang 1.000, ada yang meninggal 2 orang itu kan tidak, memang sudah aja. Artinya bukan efek dari vaksin itu menurut saya. Vaksin itu menurut saya bagus. Saya udah 2 kali vaksin, seandainya ada 4 kali lah mau. Nggak ada, cuma kena mungkin persoalan kebetulan aja yang kena vaksin saat itu tiba-tiba ini. Dan dari, kalau kita ambil sampel 1.000 orang divaksin, yang efek negatifnya itu nggak mungkin sampai 2-3 orang, paling 1 orang kalau ada. Baik, jadi kalau jadi setuju begitu ya untuk tetap dilanjutkan walaupun belum merata begitu pembelajaran tatap muka. Iya, saya setuju Pak Ibu. Yang intinya saya sekarang begini, protokol kesehatan tetap dijaga. Ya, termasuk evaluasi tadi begitu Pak. Karena ya. Anak sekolah kan tidak seberapa, masyarakat yang lalu lalang di sini kan sama dengan anak sekolah. Tadi ada tadi saran mengatakan bahwa di sana kalau di sekolah memang dia disiplin. Kalau pulang ya itu tergantung orang tuanya. Tergantung anak yang bersangkutan. Nah, sekarang kalau dia tidak pakai masker, kan tugasnya petugas, bukan lagi orang tua, karena orang tua kan cuma di rumah. Kalau mereka pulang ke berkeliaran tidak pakai masker, itu kalau perlu diambil, ditegur, dikasih sosialisasi. Ya. Dan intinya orang ragukan tadi itu pada saat keluar pulang sekolah. Kalau menurut saya nggak perlu. Kalau ketat pengawasan, biar masyarakat biasa, itu kan tidak akan terjadi yang seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Samsul untuk masukan-masukan yang disampaikan. Siap. Pak Samsul di Makassar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada beberapa pendapat dari Pak Samsul tadi yang setuju untuk tetap dilanjutkan pembelajaran tatap muka terbatas walaupun belum merata, dan menyampaikan tadi perlu dilakukan evaluasi begitu ya per minggu, hasilnya seperti apa. Penelpon selanjutnya setelah Pak Samsul di Makassar kami terima kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi dengan Pak Ibu siapa, di mana Ibu? Di Takalar. Ibu Intan di Takalar. Sehat Bu Intan? Alhamdulillah sehat Kak Idam. Alhamdulillah. Seperti apa nih Ibu Intan tanggapannya? Tanggapan saya tentang pembelajaran tatap muka. Ya. Itu tergantung dari situasi dan kondisi. Kalau memang COVID-nya itu anak-anak yang sudah masuk selama beberapa minggu itu tidak ada yang terjadi COVID itu, ya dilanjutkan saja. Tetapi protokol kesehatan itu tetap dijaga. Apalagi kalau di sekolah itu anak-anak, guru-gurunya itu harus standby itu, melihat anak muridnya itu yang keluar masuk. Namanya anak-anak harus banyak memberi pemberitahuan. Karena biasa saja dia tarik ke bawah itu, kalau tidak ada gurunya lihat, dia tarik ke bawah. Nanti kalau ada lagi yang melihat, dia tarik ke atas. Begitu juga di perjalanan itu. Ya. Yang naik mobil itu biasa maskernya dia di bawah itu. Terus kalau ada polisi itu baru dia tarik ke atas itu. Jadi ini yang perlu begitu ya, pengawasan ekstra untuk protokol kesehatan. Itu untuk kebaikan kita saja dikasih tahu oleh polisi itu. Jadi kita harus ikuti peraturan yang ada sekarang. Ya, kalau menurut Bu Intan tetap dilanjutkankah atau ditunda dulu meskipun vaksinasi belum merata untuk pembelajaran tatap muka ini?
Ya tergantung Kak Idam, apakah selama ini tidak ada yang kena COVID itu selama pembelajaran tatap muka, ya lanjut saja. Kalau selama masuk ini kalau tidak, kalau ada ya ditunda aja dulu. Tapi selama ini kalau tidak ada, ya. Baik, terima kasih Bu Intan. Jaga ketat dan bila perlu Kak Idam itu obat-obatan itu. Bila perlu pemerintah harus bagi-bagikan obat-obat anti COVID itu. Baik, atau baik. apa namanya itu yang harus itu juga sebagai penjaga diri. Itu saja Kak Idam. Siap, terima kasih Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Intan di Makassar, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Kami juga menyapa untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan melalui streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Anda yang juga ingin bergabung bersama kami menyampaikan pendapat, boleh di 08213494440. Ibu Intan, terima kasih. Di Takalar juga sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang lain pendengar yang masih ingin menyampaikan pendapat Anda terkait pembelajaran tatap muka yang digelar saat vaksinasi siswa belum merata. Nah, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Idam. Selamat pagi Pak Abdullah Sewang di Makassar. Betul. Sehat Ki Pak Abdullah? Alhamdulillah sehat, afiat isin. Alhamdulillah. Nah, silakan Pak Abdullah untuk topik kita terkait pembelajaran tatap muka yang sudah berlangsung begitu. Jadi memang ini anak SMP ini ada yang sudah sekolah tatap muka, ada juga yang belum. Ya, kalau di Makassar sebanyak 222 sekolah SMP swasta dan negeri sudah menggelar begitu simulasi. Ini satu sekolah dengan anak saya dengan tetangga. Iya. Anak tetangga saya belum pergi sekolah. Oh, belum ya? Karena dia vaksinnya baru 1 kali. Jadi dia bilang jangan dulu karena vaksin baru 1 kali. Ya. Jadi saya minta kepada pemerintah yang mau vaksin 1 kali segera divaksin 2 kali supaya semuanya masyarakat yang bisa bergerak dan tidak ragu-ragu lagi. Ya. Iya. Jadi kita lihat memang ada yang sekolah, ada yang belum, walaupun dia satu sekolah. Ya, buktinya anak saya sudah pergi sekolah itu, anak tetangga belum, karena dia bilang mamanya, orang tuanya belum divaksin 2 kali anakku deh. Takut Kak. Ya. Kalau menurut Pak Abdullah sendiri belum merata divaksin, pembelajaran tatap muka dilanjut atau ditunda dulu nih? Barangkali yang belum divaksin merata itu jangan dulu pergi sekolah. Online begitu. Jadi yang sudah vaksin saja secara lengkap tetap tetap muka. sambil menunggu begitu ya? Benar menunggu dan harus diperhatikan apa yang terjadi di sekeliling mereka di sekolah mereka toh. Ya. Kalau ada apa-apa ya ditunda dulu, kalau memang tidak ada apa-apa ya mudah-mudahan Tuhan melindungi semua anak-anak. Ini belum merata salah satunya karena masih ada orang tua siswa yang kemudian belum memberi izin vaksinasi untuk anaknya karena beberapa alasan begitu. Masih ada yang begitu. Tanggapan tak seperti apa Pak Abdullah? Iya, semoga pemerintah yang belum tervaksin itu anak sekolah segera divaksin. Ya, kalau vaksin 1 kali segera divaksin kedua kalinya supaya dia bisa masuk sekolah juga, karena kekuatan batin itu vaksin kedua. Yang orang tuanya tidak mau Pak dengan alasan takut, alasan lain-lain begitu. Iya, karena dia katanya belum vaksin 2 kali. Yang belum sama sekali begitu. Memang anaknya tidak mau divaksin, tidak mengizinkan anaknya untuk divaksinasi. Inilah yang kita tidak tahu orang tuanya apa pemikirannya sampai dia anaknya tidak mau divaksin itu. Iya, saya kira harus diberikan edukasi itu supaya mereka berusaha untuk anaknya divaksin. Iya. Baik. Jangan ada yang ketinggalan soal vaksin, karena vaksin itu untuk kita ketahanan tubuh. Iya. Ada yang berkomentar juga katanya tidak mau divaksin, kalau terjadi apa-apa siapa yang tanggung jawab katanya. Ini ada komentar juga yang bergabung. Ya, kalau kita berpikir begitu, tidak ada lah terjadi pekerjaan kalau kita berpikir begitu. Ya, karena kita lihat lebih banyak yang baik daripada yang tidak baik. Iya, yang tidak baik itu hanya berapa saja. Hanya mungkin karena waktu divaksin mentalnya
tidak kuat, ya akhirnya dia sakit-sakit. Tapi kalau yang kuat mentalnya tidak apa-apa. Baik. Jadi vaksin lagi saja. Iya. Jangan terlalu terima berita-berita hoax. Iya. Berita-berita bohong yang tidak masuk akal. Baik, terima kasih Pak Abdullah untuk komentar yang sudah disampaikan. Oke, Bung Idam, sukses selalu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah di Makassar juga sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Abdullah. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon di 082134 kali 9440. Pembelajaran tatap muka berlangsung, sudah meratakah vaksinasi di kalangan siswa? Setelah Pak Abdullah di Makassar, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bun Idam. Selamat pagi Ibu Hani di Yeay, Maros. sayang. Sehat Bu Hani? Yeay, Sudah sarapan? sudah. Alhamdulillah. Oke. Pasti itu tanya pertama sarapanku. Sarapan apa nih? Menunya apa? Menunya apa nih? Menunya apa? Tahu goreng lah. Oh, Masya Allah, tahu goreng Tempe ya. goreng lah. Oke. Nah, ini terkait pembelajaran tatap muka yang sudah berlangsung begitu. Alhamdulillah. Ya, Sangat tenang semua para orang tua. meski vaksinasi belum merata, Bu Meskipun Hani. vaksinasi belum merata ya, masih ada yang belum merata vaksinasi karena banyak tuh anak takut vaksinasi. Karena banyak kejadian-kejadian yang sudah dia alami, banyak dia lihat begini habis vaksinasi, akhirnya ada rasa ini ya, rasa tidak enak, rasa apa namanya kurang enak seperti itu, jadi takut biasa anak-anak takut tuh. Ya. Tapi syukur alhamdulillah mudahan ini berterus tatap mukanya karena kasihan tuh orang tua capek mikir dong. Orang tua di rumah terus. Dan itu efektif kalau tatap muka Bung Idam. Efektif tatap muka. Iya efektif karena langsung tuh berhubungan langsung dengan gurunya. Kalau ada yang dia tidak tahu langsung berhubungan langsung dengan guru, bertanya langsung. Nah, kalau di rumah bagaimana caranya? Orang tua yang sibuk, bukan anak sibuk, anak main HP, orang tua yang sibuk belajar. Seperti itu saya lihat kadang selama ini, selama ada pandemi. Ya. Alhamdulillah mudahan terus menerus nih tidak ada lagi apa namanya apa sih namanya tidak dirubah-rubah lagi sini seperti itu Bung Idam. Karena anak juga terus sudah lanjut rindu, ya. Iya berlanjut terus. Anak kan sudah rindu juga bersilaturahmi dengan teman-temannya, kumpul dengan teman-temannya, bahagia sekali. Ya. Bahagia sekali anak sekarang saya lihat itu Bung Idam di sekolah. Kalau masukan sebagai orang tua ini seperti apa? Untuk Saya pihak sebagai sekolah orang- mungkin. Ya? Untuk pihak Saya sekolah ada masukan masukannya. Kalau saya sih masukan seperti itu Bung Idam, mudah-mudahan ini tetap terus berlanjut terus. Tidak ada lagi perubahan sistem seperti itu supaya anak-anak ini lebih fokus belajar di sekolah dan mudah-mudahan anak itu lebih maju. Kalau di rumah kan tidak ada kemajuan saya lihat. Dia karena orang tuanya yang pintar bukan semuanya yang pintar. Ya. Kalau misalnya nih ada yang terkonfirmasi positif misalnya. Yang positif. Ya. Ya bagaimana ya diobati, disolasi bagaimana? Saya kalau mudah-mudahan tidak ada kan berdoa saja orang itu mudah-mudahan tidak ada tentu. Kita berdoa saja mudah-mudahan tidak ada yang begitu mudah-mudahan. Karena saya lihat anak ini sama semangat kalau untuk sekolah. Oke. Iya. Lebih semangat begitu ya setelah 2 tahun begitu di rumah saja belajarnya. Ya, Baik. apa di rumah olahraga sendiri, olahraga ini, kalau di sekolah kan bisa ini. Termasuk saling, juga orang tua banyak yang menyambut dengan gembira begitu ya. Oh, gembira sekali Bung Idam. Oke. Bagaimana tidak gembira karena di rumah tidak beres-beres selama itu daring, selama itu di sekolah. Jadi selama di rumah belajar. Sudah orang tua itu kurang kasihan, berantakan nih. Baik, Tidak baik. masak nih suaminya. Lupa masak. Jadi harapannya ini vaksinasi bisa merata dan juga protokol kesehatan yang tetap diperketat tentunya ya. Jangan Baik. diabaikan itu protokol Siap. kesehatan Bu Ida. Terima Itu kasih. saja yang kita harus ingatkan kepada anak-anak. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa
pakai masker ya. Baik. Jangan tinggal itu masker saya. Terima kasih Ibu Hani sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda pendengar yang juga sudah yang saat ini tengah menyaksikan streaming kami di YouTube dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar, Anda pun boleh menyampaikan pendapat Anda. Seperti apa pendengar, tanggapan Anda dengan topik kita pembelajaran tatap muka berlangsung, sudah meratakah vaksinasi di kalangan siswa? Anda boleh bergabung di 082134 dan juga meninggalkan tanggapan Anda di kolom komentar di Facebook dan juga YouTube. Kami akan kembali pendengar sesaat lagi, tetaplah di sesi opini publik di Lintas Makassar Pagi. Normal ya? Sudah siap, Dek? Siap. Oke, sudah. Tunggu 30 menit ya, Dek. Saudara, vaksinasi pada anak usia 12 tahun hingga 17 sudah makin divaksin, Nak. Gimana, Mi? Nggak sakit, Ji? Nggak mual, Ji, kita rasa. Baik-baik, Ji, Nak. Nggak demam, Ji. Ibu sudah bilang, toh jangan Mi dulu vaksin. Biar Mi temanmu yang lain dulu yang divaksin. Nanti kenapa-kenapa, Kina. Tidak, Ji, Bu. Nggak apa-apa, Ji. Cuman sedetik Ji juga. Nggak sakit sama sekali. Kan juga supaya nanti kita kebal dan memutus penyebaran corona. Alhamdulillah. Syukur Mi itu, Nak. Sedetik untuk generasi sehat. Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai. Jadi guru itu sulit loh. Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya? Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet. A few moments later. Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja nggak bisa. Emosi saya. Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin? Ngeri mah. Masih mikir profesi guru itu gampang? Enggak mah, enggak. Ampun. Papa! Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana. Enggak mah, ampun. Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia. Hobi bersepeda? Mau dapat hadiah? Yuk, semarakan rangkaian Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-76 tahun. RRI Makassar menggelar kegiatan fun bike hari Minggu 28 November 2021 pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah di pelataran RRI Makassar. Tunggu apa lagi? Ikuti dan meriahkan kegiatan fun bike RRI Makassar. Untuk pendaftaran, silakan langsung ke bidang layanan pengembangan usaha RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3, Makassar, atau bisa menghubungi kontak person di 0813 5513 7316 atau di 082 290 361 990. Pergi pakai sepeda, pulang bawa hadiah bagi yang beruntung. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila kau mau, katakan sejujurnya kepada dirinya. Lelaki terkadang selalu ingin memaksakan apa yang mereka inginkan untuk memiliki sebelum
Identitas Makassar Pagi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi, dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami pagi hari ini melalui streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Saya menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Ada Pak Musar yang ada di Jampias Layar. Terima kasih Pak Musar sudah ikut menonton streaming RRI Makassar, juga buat Pak Edi Setiawan. Dan pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan boleh melalui meninggalkan ya, mengetik tanggapan Anda di kolom komentar. Bahasan kita untuk pagi hari ini terkait pembelajaran tatap muka yang sudah digelar, namun vaksinasi belum merata, pendengar. Nah, saat vaksinasi siswa belum merata, seperti apa pendapat Anda? Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082134 dan juga melalui pesan singkat di 0811 402 kali. Silakan pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di 082134 Anda juga yang saat ini menyaksikan streaming kami boleh berkomentar di kolom komentar ya. Di 082134 dan sambil menanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami lewat telepon, kami bacakan juga untuk komentar masyarakat terkait topik pagi hari ini. Ada Pak Adam yang berkomentar, harusnya sebelum pembelajaran tatap muka para siswa harusnya sudah divaksinasi terlebih dahulu. Masa ini belum merata sudah dilakukan pembelajaran, dan masa harus ada kasus dulu baru divaksin? Kalau belum siap pembelajaran tatap muka ya jangan dipaksain lah. Itu komentar Pak Adam ya. Untuk Anda pendengar yang lain yang masih ingin berkomentar, kami tunggu di 082134 Terputus, boleh Anda coba kembali. Ada Pak Fajar yang berkomentar, alhamdulillah sekolah sudah buka kembali walaupun pembelajaran tatap muka masih terbatas, dan harapan Pak Fajar mudah-mudahan vaksinasi siswa ini bisa secara merata. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Anto juga yang menyampaikan komentarnya, kalau semua terbuka pikirannya dengan vaksinasi dengan vaksinasi maka COVID bisa segera teratasi. Tapi sayang sekali pikiran masyarakat kita masih banyak yang kemudian belum ingin divaksinasi dengan berbagai alasan, takut pingsan misalnya, mati mendadak, atau mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang tidak jelas seperti itu. Baik, terima kasih untuk Pak Anto sudah menyampaikan juga komentar Anda. Ada Pak Rehan, semoga COVID-19 segera hilang dan proses pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah ini bisa berlangsung seperti biasanya. Untuk Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 dan juga melalui pesan singkat di 0811 402 kali. Kami nantikan partisipasi Anda. Ada Pak Sofyan, semangat buat negaraku tercinta, biar kita, anak-anak kita bisa belajar kembali di sekolah, bisa kuliah kembali, bisa bekerja kembali dan melakukan aktivitas kembali normal seperti sedia kala, dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Sofyan juga sudah bergabung bersama kami. Pendengar Anda yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 juga melalui pesan singkat atau di kolom komentar Facebook dan juga YouTube terkait berita yang kami hadirkan pagi hari ini. Pembelajaran tatap muka digelar saat vaksinasi siswa belum merata.
Dan pendengar, setelah sebelumnya ini pemberian vaksin untuk anak di atas 12 tahun, usia 12 tahun. Nah, ini sudah ada lampu hijau begitu dari pemerintah, pemberian vaksin untuk anak usia, kali ini untuk anak usia 6 hingga 11 tahun sudah mendapatkan izin dari BPOM. Mengingat angka kematian akibat COVID-19 pada anak cukup tinggi, dan Ikatan Dokter Indonesia menyambut baik keputusan ini, dan kita nantikan saja pendengar informasi terkini terkait pemberian vaksin untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Silakan untuk Anda yang lain yang masih ingin bergabung bersama kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 dan juga melalui pesan singkat di 0811 400 23 kali. Baik, kami terima penelpon kembali. Sayang sekali terputus, dan pendengar kami juga sampaikan untuk Anda sebentar jangan lewatkan. Kami akan berbincang dengan beberapa orang narasumber. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nilma Palamba, kemudian juga bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Dr. Arman Bausat. Tadi ada beberapa yang bertanya juga ya, terkait vaksinasi jenis apa untuk anak-anak. Nah, nanti akan kami teruskan begitu ya, termasuk usianya seperti apa dan syarat-syarat vaksin untuk anak seperti apa. Nanti Anda juga bisa bertanya, bisa menelpon kembali di sesi dialog interaktif. Dan selain bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, kami juga akan bersama sebentar dengan pengamat pendidikan Bapak Idris Munandar, juga epidemiolog Profesor Ridwan Amiruddin, masih terkait topik kita ya, pembelajaran tatap muka PTM di tengah serbuan vaksinasi. Anda yang ingin mengikuti dialog interaktif tersebut pendengar, sebentar juga kami akan siarkan melalui streaming di YouTube dan juga Facebook RRI Makassar pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami menyampaikan pendapat Anda. Ada Pak Bahar tadi di Bone, kemudian ada Pak Wibisono, ada Pak Samsul di Makassar, Ibu Intan di Takalar, kemudian Pak Abdullah Sewang juga untuk Ibu Hani, dan termasuk Anda pendengar yang saat ini juga tengah menyaksikan melalui streaming YouTube. Terima kasih untuk Pak Mukhtar yang ada di Jampeas Layar, juga buat Ibu Haja Yuliana. Komentar Ibu Haja Yuliana, vaksin untuk anak sekolah itu perlu dan harus segera merata agar dalam pembelajaran tatap muka orang tua termasuk siswa anak-anak bisa sekolah dengan aman dan nyaman untuk belajar. Selamat pagi juga untuk Ibu Haja Yuliana yang ada di Parepare yang saat ini sementara menyaksikan ya streaming kami di Facebook RRI Makassar. Terima kasih Ibu Haja Yuliana, dan untuk Anda semua pendengar yang saat ini terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Sesaat lagi sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita Pro 3 RRI pukul 8 kami akan hadirkan untuk Anda, dan pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Sebelum kita ikuti Warta Berita, kami hibur Anda dengan persembahan lagu berikut ini dari Magic Root ya. Dan setelah Warta Berita kami akan lanjutkan kembali Lintas Makassar Pagi. So
never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, 'cause the answer's still no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta